I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna Halo guys, selamat datang di channel Teras MotoGP. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkaian peristiwa yang terjadi di sesi pengetesan motor di Sepang, Malaysia, yang menyajikan drama, kejutan, dan inovasi dari beberapa tim papan atas di dunia MotoGP. Yuk, langsung saja kita bahas topik yang pertama mengenai kecelakaan mengerikan yang dialami oleh Jorge Martin. Di awal sesi pengetesan, kabar yang cukup mengejutkan datang dari tim Aprilia. Pembalap andalan mereka, Jorge Martin, mengalami kecelakaan high side yang sangat mengerikan. Insiden ini terjadi ketika Martin mencoba mengoptimalkan performa motor Aprilianya. Namun ternyata teknik riding yang diterapkannya belum sepenuhnya selaras dengan karakter mesin. Akibatnya, motor tersebut kehilangan traksi dan menimbulkan benturan keras yang memengaruhi kaki, kepala, dan terutama tangan pembalap. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis, terungkap bahwa Martin mengalami retak pada metakarpal tangannya serta bagian kaki yang cukup serius. Dengan kondisi ini, Jorge Martin harus segera absen dari pengetesan lebih lanjut dan dirujuk untuk menjalani operasi di Eropa. Kejadian ini bukan saja menjadi pukulan berat bagi mental sang pembalap, tetapi juga mengganggu rencana tim Aprilia dalam mengumpulkan data penting guna pengembangan motor. Di sisi lain, rekan setimnya, Raul Fernandez, juga mengalami cedera serupa dengan retak pada metakarpal tangannya. Situasi ini mengungkapkan betapa tantangan penyesuaian motor baru bagi tim Aprilia belum mencapai titik optimum. Para ahli teknik pun menilai bahwa perbedaan karakteristik mesin Aprilia yang tidak memiliki traksi sekuat Ducati harus menjadi bahan evaluasi serius agar kedepannya data yang dikumpulkan dapat memberikan insight untuk perbaikan performa. Sementara itu, di sisi lain lintasan, Marc Marquez menunjukkan taringnya dengan kecepatan yang luar biasa. Meski harus menyesuaikan diri dengan Ducati GP25 yang merupakan motor baru, Marquez berhasil menunjukkan performa gemilang dan menjadi pembalap tercepat kedua, hanya terpaut selisih 0,051 detik dari Fabio Quartararo. Ini merupakan bukti nyata bahwa adaptasi dan pengalaman Marquez masih sangat memukau, bahkan ketika motor yang digunakan belum sepenuhnya stabil. Tim Ducati, yang telah lama dikenal dengan keunggulan traksi belakang dari motor GP24, kini menghadapi tantangan besar untuk menyempurnakan GP25. Berdasarkan beberapa wawancara dan komentar yang diperoleh, Marquez mengungkapkan bahwa tim fokus pada tuning engine dan penyesuaian sistem elektronik untuk mencapai power delivery yang lebih smooth. Meski performa mesin sudah menunjukkan peningkatan, sektor pengereman masih menjadi titik lemah pada GP25. Pecco Bagnaia pun menegaskan bahwa tim masih mencari keseimbangan optimal karena sistem pengereman pada GP25 belum sekuat versi sebelumnya yang memungkinkan pembalap masuk tikungan dengan kecepatan maksimal. Analisis teknis menunjukkan bahwa perbedaan pada aerodinamika seperti perubahan pada side pod dan ground effect memengaruhi distribusi downforce sehingga mempengaruhi kinerja pengereman. Tantangan ini mengharuskan Ducati untuk terus mengumpulkan data dan melakukan tuning secara berkelanjutan agar GP25 bisa bersaing dengan motor-motor terbaik di musim 2025. Dari sisi Yamaha, ada secercah harapan baru yang ditunjukkan melalui motor M1 2025 yang diuji coba oleh Fabio Quartararo. Setelah musim 2024 yang penuh tantangan, Yamaha tampak telah menemukan kembali performa optimal melalui inovasi teknis yang cukup signifikan. Quartararo mencatat waktu lap tercepat pada sesi pengetesan hari itu, yang menunjukkan bahwa perubahan pada distribusi berat dan desain aerodinamis telah memberikan efek positif. Bersama dengan insinyur handal Max Bartolini, Yamaha melakukan sejumlah modifikasi, mulai dari perombakan pada fairing hingga penyesuaian pada sistem pendingin dan pengelolaan ban. Hasilnya, motor M1 2025 tidak hanya lebih agresif di lintasan, tetapi juga menawarkan kestabilan yang lebih baik meskipun kondisi lintasan yang panas dan aspal yang cenderung licin. Namun,
Fabio Quartararo dengan tegas menekankan bahwa ini baru hari pertama pengujian. Menurutnya, masih banyak aspek yang harus diperbaiki, terutama terkait konsumsi ban yang cepat habis. Konsistensi lap time menjadi tantangan tersendiri bagi Yamaha karena walaupun kecepatan awal motor sangat menjanjikan, keawetan ban masih menjadi persoalan. Tim Yamaha pun dinilai terus bekerja keras mengumpulkan data untuk mengoptimalkan performa agar bisa konsisten dalam balapan resmi nanti. Tidak mau kalah, Honda juga tampil dengan gebrakan baru yang cukup unik. Dalam uji coba terbaru, Honda memperkenalkan desain buntut tawon pada motor mereka. Desain ini merupakan eksperimen untuk meningkatkan downforce dengan cara mengubah bentuk belakang motor agar lebih aerodinamis. Namun, inovasi ini masih menuai tanggapan beragam dari para pembalap. Pembalap-pembalap seperti Joan Mir dan Luca Marini mengungkapkan bahwa meskipun bentuk baru memberikan kesan berbeda dan segar, kenyamanan saat pengereman masih dirasakan kurang stabil. Adanya shaking saat melakukan hard braking menunjukkan bahwa meski eksperimen ini menarik dari sisi desain, masih banyak yang perlu dioptimalkan dari segi teknis dan aerodinamika. Beberapa analis menyimpulkan bahwa Honda tengah mengumpulkan data untuk membuktikan apakah model buntut tawon ini akan menjadi bagian dari homologasi musim depan atau hanya sekadar percobaan awal. Yang pasti, eksperimen ini menambah dinamika persaingan di MotoGP, di mana setiap tim mencoba untuk menciptakan inovasi yang bisa memberikan keunggulan kompetitif. Di luar drama kecelakaan dan inovasi teknologi, pengetesan di Sepang juga menghadirkan duel ketat di antara para pembalap. Setiap tim memiliki pendekatan berbeda dalam mengumpulkan data dan menyempurnakan motor mereka. Misalnya, Ducati yang terus bereksperimen dengan tuning engine untuk menyeimbangkan power delivery dan sistem pengereman. Yamaha yang fokus pada distribusi berat dan optimasi penggunaan ban, serta Honda yang mencoba mengubah struktur aerodinamis motor. Data lap time yang diperoleh dari sesi pengetesan menunjukkan selisih yang sangat tipis antara para pembalap top. Selain Marc Marquez yang mengesankan, Alex Marquez dan pembalap lain seperti Jack Miller serta Fabio Quartararo pun menunjukkan performa yang mendekati satu sama lain dengan perbedaan di hitungan ratusan detik. Bahkan, gap waktu terkecil yang tercatat antara pembalap kadang hanya mencapai 0,051 detik atau kurang. Hal ini menegaskan bahwa setiap milidetik sangat berarti dalam balapan MotoGP, sehingga inovasi teknis dan strategi tim menjadi sangat krusial. Selain itu, kondisi cuaca di Sepang yang panas dengan kelembaban tinggi dan aspal yang kering memberikan tantangan tersendiri. Kondisi lintasan yang licin akibat suhu tinggi membuat para pembalap harus ekstra hati-hati dalam mengatur teknik pengereman dan memanfaatkan traksi yang ada. Data cuaca yang tercatat menyebutkan kelembaban mencapai 61% dan suhu ground sekitar 30 derajat Celcius yang mengakibatkan grip di lintasan menjadi tidak konsisten. Ini pun menjadi salah satu faktor yang diuji oleh setiap tim dalam mengadaptasi motor mereka agar tetap optimal meskipun dalam kondisi yang kurang ideal. Lebih dalam lagi ke sisi teknis, perbandingan antara motor Ducati GP24 dan GP25 menjadi topik hangat yang banyak dibahas. GP24 dikenal sebagai motor dengan keseimbangan yang sempurna dan keunggulan pada pengereman yang membuatnya mendominasi balapan sebelumnya. Namun, GP25 hadir dengan banyak eksperimen baru, terutama pada bagian aerodinamis seperti side pod yang mengalami perubahan lebar, ground effect yang lebih tajam, serta modifikasi pada fairing dan visor. Marc Marquez sendiri menyampaikan bahwa motor GP25 masih menginginkan keseimbangan lebih, khususnya dalam hal pengereman. Perbedaan signifikan ini membuat tim Ducati harus terus melakukan penyesuaian dan evaluasi untuk menentukan konfigurasi mana yang akan digunakan di musim depan. Pada sesi pengetesan, terlihat bahwa Ducati memberikan dua varian settingan mesin yang masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pengembangan motor belum mencapai titik final dan tim akan terus mengumpulkan data dari setiap sesi uji coba untuk memaksimalkan potensi motor mereka.
Semua peristiwa dan data yang terkumpul selama pengetesan di Sepang tidak hanya menjadi bahan evaluasi teknis bagi para tim, tetapi juga menjadi inspirasi dan tantangan bagi para pembalap. Marc Marquez, misalnya, menyatakan bahwa meskipun motor baru Ducati memiliki beberapa kekurangan, ia tetap merasa percaya diri dan fokus pada dua aspek utama, peningkatan engine dan tuning elektronik, agar performa motor bisa semakin stabil. Sementara itu, Fabio Quartararo dari Yamaha juga menekankan pentingnya konsistensi dan keawetan ban, dua faktor yang akan menentukan performa balapan di kondisi nyata. Pembalap lain seperti Joan Mir, Alex Marquez, dan Jack Miller memberikan masukan bahwa setiap modifikasi memang perlu diuji cobakan secara menyeluruh, mengingat bahwa setiap perubahan kecil bisa berpengaruh signifikan pada hasil balapan. Mereka pun berharap bahwa data yang terkumpul selama pengetesan akan segera diolah untuk memberikan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan balapan resmi di musim 2025. Dari kecelakaan yang menimpa Jorge Martin hingga inovasi eksperimental dari Honda dan kebangkitan Yamaha, kita melihat betapa dinamis dan penuh tantangan dunia MotoGP saat ini. Sesi pengetesan di Sepang bukan hanya tentang mencatat waktu lap tercepat, tetapi juga tentang mengumpulkan data penting untuk menyempurnakan teknologi, strategi, dan koordinasi antara pembalap dan tim teknis. Tantangan yang dihadapi oleh Ducati dalam menyempurnakan GP25, inovasi teknis Yamaha yang mulai menunjukkan potensi, serta eksperimen berani dari Honda dengan desain buntut tawon, semuanya menjadi gambaran bahwa musim MotoGP 2025 akan penuh dengan persaingan ketat dan kejutan tak terduga. Setiap tim masih berjuang untuk menemukan formula sempurna, yang mana perbedaan sekecil ratusan milidetik saja dapat menentukan posisi podium di balapan. Bagi para penggemar MotoGP, ini adalah masa yang sangat menarik untuk menyaksikan bagaimana strategi dan inovasi teknis akan berperan dalam menentukan hasil akhir balapan. Dengan semangat juang dari para pembalap dan kerja keras dari tim teknik, musim depan diprediksi akan menghadirkan pertarungan sengit untuk merebut gelar juara dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Marc Marquez akan mampu mengatasi tantangan motor baru Ducati dan merebut gelar juara dunia? Ataukah Yamaha dengan inovasi teknologinya akan menunjukkan kebangkitan yang sesungguhnya? Serta, apakah eksperimen Honda dengan buntut tawon akan menemukan keseimbangan yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan update berita MotoGP selanjutnya.